dari kelompok 5 akan melihat-lihat apa aja sih yang ada dalam Museum Nasional Indonesia. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Christopher. Saya Nikita. Saya Evelyn. Saya Bernard. Saya Rafael. Ikutin terus keseruan kita menjelajahi Museum Nasional Indonesia. Sebelum menjelajahi museum, ada baiknya kita mengenal sekilas terlebih dahulu mengenai Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia adalah museum yang terletak di Jakarta dan dikenal juga sebagai Museum Gajah. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah dari seluruh penjuru Indonesia, seperti arca, keramik, perhiasan kuno, hingga benda-benda peninggalan budaya dari masa prasejarah sampai masa modern. Saat memasuki museum, kita langsung disambut dengan patung-patung dewa Hindu dan Buddha. Salah satu contohnya adalah Ganesha. Selain itu, ada patung Hindu Buddha lainnya seperti patung Siwa Mahadewa, patung Ganesha dengan posisi duduk, patung Kali, patung Adeya, patung Indra, patung Agni, patung Wisnu, juga Brahma, dan masih banyak lagi. Setelah kita melewati bagian depan, di bagian sisi kiri kita akan menemukan satu prasasti yang bernama Prasasti Ancuk Ladang. Prasasti ini berisikan mengenai perintah Raja Sindok agar sebidang sawah dikakatikan di Ancuk Ladang dijadikan simak dan dipersembahkan kepada Batara. Lalu setelah kita melihat prasasti ini, di belakangnya kita akan melihat beberapa relief-relief yang terletak pada Mojokerto, Jawa Timur. Setelah kita melewati di bagian selasar kiri, kita menemukan prasasti Ancuk Ladang dan relief-relief. Setelah itu kita akan masuk ke dalam dan kita menemukan prasasti yang bernama Telaga Batu. Ini berisi tentang kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kadatuan Sriwijaya yang tidak taat pada perintah Datu, termasuk para pejabat-pejabat. Kita telah melihat prasasti dan relief-relief yang terdapat pada bagian selasar bagian kiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke selasar bagian kanan, di mana di sini terdapat prasasti baru. Prasasti ini isinya menyebutkan tentang pemberian status sima kepada penduduk desa baru yang telah memberikan tempat menginap pada Raja Erlangga dan para bala tentaranya pada waktu perjalanan penyerangan melawan Raja Hasin. Setelah melihat prasasti ini, di belakangnya juga kita akan menemukan arca dan patung Buddha. Nah, setelah kita melewati bagian depan pintu masuk, kita akan menemukan beberapa relief-relief di sini yang menggambarkan kehidupan-kehidupan para yang terletak di bagian Jawa Timur. Nah, beberapa di antaranya juga menggambarkan kehidupan-kehidupan khususnya pada zaman perbukitan di zaman Majapahit. Jadi setelah kami melewati patung-patung dan prasasti yang ada,
karena kami akan memasuki gedung utama. Di bagian sini terdapat wayang-wayang yang dipamerkan secara menarik, seperti wayang kulit yang merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka kulit untuk memproyeksikan bayangan di layar. Dalam museum ini juga terdapatkan ruangan yang berisikan pitamaha. Pitamaha merupakan anomali dalam konteks benda repatriasi. Pitamaha memiliki beberapa arti, yaitu nenek moyang dalam bahasa Bali, nama tokoh dalam epos Mahabharata, dan nama perkumpulan pelukis Bali. Pitamaha sendiri didirikan pada tahun 1936 oleh pelukis-pelukis Bali. Perkumpulan ini bermula di Ubud dan menyebar di daerah lain di Bali. Pitamaha bertujuan untuk mengembangkan seni daerah, meningkatkan mutu seni, dan menyelenggarakan pameran. Dalam museum ini juga terdapat pameran. Di dalam pameran ini juga ada beberapa arca seperti arca Ganesha, Prajnaparamita, Bahiwara, Nandi, Brahma, Nandiswara, dan Mahakala. Ganesha dalam ajaran Hindu adalah dewa pengetahuan dan penyingkir rintangan. Dia adalah anak dari Dewa Siwa dan Parwati. Dia digambarkan bertemu manusia dan berkepala gajah. Dia dilengkapi dengan senjata kampak, cakri, dan makhluk yang menunjukkan pokok pengetahuan dari yang berlaku. Selanjutnya ada Nandi. Arca Nandi ini digambarkan dengan menggunakan perhiasan yang raya. Nandi ini merupakan kendaraan Dewa Siwa sekaligus penjaga kediaman Dewa Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi merupakan kebahagiaan ataupun kepuasan. Selanjutnya ada Arca Nandiswara. Arca Nandiswara berada di relung bagian kanan Candi Hindu Saiwa. Dia berdampingan dengan Mahakala sebagai menjaga kediaman Dewa Siwa. Nandiswara digambarkan mirip dengan Dewa Siwa dengan dua tangan. Nama ini berasal dari Nandi, kendaraan Siwa, dan Iswara, penguasa. Lalu juga ada pendeteksi suku melalui teknologi canggih yang sudah diadopsi oleh pihak museum. Setelah melewati ruangan pendeteksi wajah yang sudah barusan kita lihat, kita bisa mencermati ilustrasi-ilustrasi atau penggambaran muka-muka dari berbagai suku di Indonesia. Misalnya seperti suku Batak, Jawa, Maluku, Dayak, dan lain-lainnya. Setelah melewati ruangan pameran, di sini kita akan masuk ke dalam ruangan 130 tahun setelah masa Pithecanthropus erectus. Di sebelah kanan saya kita bisa lihat ada tulang dan rahang bawah tengkorak kuda nil. Di sebelahnya kita bisa lihat fosil kuda nil purba yang akrab disebut sebagai popo. Di sebelah fosil tengkorak kuda nil purba kita bisa lihat fosil tempurung kura-kura. Itu di bagian kiri saya ada fosil gading dari gajah modern
dan juga kepala kerbau purba. Setelah melihat fosil-fosil hewan yang terdapat di balik sana, di sini kita bisa melihat fosil dari tempurung kura-kura purba yang biasanya kita ketahui sebagai kura-kura raksasa yang menjadi salah satu hewan pertama yang bermigrasi di Pulau Jawa. Lalu di sebelahnya kita bisa melihat fosil dari kepala buaya sungai purba atau yang biasanya kita sebut sebagai gafil purba, yang dimana buaya ini biasanya sangat efektif dalam menangkap ikan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan karakteristik di antara Homo erectus dan Homo sapiens. Kalau Homo erectus itu pengelana bumi yang menjadi penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia modern. Contohnya di sini.